Halo teman-teman, selamat datang di latihan modul 4. Saat ini kita akan mengerjakan soal berkaitan dengan cross gauge RNR. Seperti yang dijelaskan pada saat kita pembahasan materi gitu ya. Nah, untuk cross gauge RNR, dia itu digunakan ketika setiap operator dapat mengukur setiap part yang ada di dalam studi. Nah, di sini diilustrasikan dengan bagan ini. Jadi, cross itu digunakan ketika misalkan operator 1 dapat mengukur part 1 sampai 6 dan juga operator 2 juga demikian, dia juga dapat mengukur part 1 sampai 6. Nah, nanti akan berbeda dengan yang nested gauge RNR. Di nested, operator 1 ini hanya dapat mengukur part 1 sampai 3, sementara operator 2 dapat hanya mengukur part 4 sampai part 6. Nah, ini bagaimana kronologisnya akan kita bahas di pembahasan nested nanti. Nah, sekarang kita hanya akan fokus pada cross ketika operator 1 maupun operator 2 dapat mengukur seluruh part, atau misalkan di ilustrasi ini part 1 sampai part 6. Pada modul ini, untuk studi cross gauge RNR, kita menggunakan dua metode gitu ya. Metode pertama itu adalah metode average range, di mana metode average range ini di modul ini dapat kita kerjakan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan juga Minitab. Selanjutnya ada metode ANOVA yang dapat kita kerjakan dengan software Minitab. Nah, kita di sini punya sebuah data gitu ya. Data dari pengukuran Cipocket yang dilakukan terhadap 15 part oleh 3 operator, dan kemudian setiap operator ini melakukan 3 kali replikasi untuk setiap partnya. Nah, di sini kita terlihat ya bahwasannya setiap operatornya mereka dapat mengukur seluruh partnya dan masing-masing sebanyak 3 trial. Oleh karena itu, kita mengerjakan soal ini atau mengakses sistem pengukuran atau measurement system yang digunakan untuk mengambil data ini dengan menggunakan cross RNR studi gitu ya. Karena setiap operator baik Ana, Budi maupun Caca dapat mengukur seluruh partnya dengan jumlah trial yang sama, yaitu sebanyak 3 kali. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mencoba mengerjakan soal tadi ya di PowerPoint tadi, yaitu soal ini sudah dipindahkan ke Microsoft Excel. Nah, ini kita akan kerjakan dengan metode average range dengan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, pertama-tama untuk mengerjakan untuk menganalisis MSA ini, measurement system ini, kita perlu mengubah tabel defaultnya seperti ini ke dalam sebuah tabel yang kurang lebih bentuknya adalah seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya mungkin ada banyak cara gitu ya, tapi kalau aku prefernya seperti ini teman-teman. Jadi kita copy saja semua tabelnya, semua selnya gitu ya, copy. Terus coba aku buat sheet baru gitu ya untuk memperagakan. Terus kalian klik kanan, teman-teman klik kanan. Nah, ini diklik transpose di paste option. Nah, akan mendapatkan tampilan tabel yang seperti ini gitu ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat masih ada beberapa bagian yang kurang lengkap gitu ya. Di sana masih ada average range, di sini ada average dan range, maka kita sisipkan saja gitu ya. Coba kita sisipkan average range, di sini 2 baris gitu ya. Untuk average dan range, katakanlah seperti ini, kita masukkan average dan range. Maaf, salah. Average range. Terus untuk selanjutnya demikian, untuk yang sini juga kita masukkan average dan range. Dan yang terakhir adalah yang paling bawah gitu ya. Karena tidak di tengah-tengah, cukup seperti ini saja. Kita rapikan sedikit.
Dan tadi juga ada apa lagi? Oh ya, appraiser average. Kita tambahkan di sebelah sampingnya, kita tambahkan di sini aja. Misal seperti ini gitu ya, appraiser average. Gitu ya. Terus tadi ini ada tabel yang dibuat kosong dan sejajar dengan row average dan range dibuat masih isi. Jadi seperti ini, kita hitamkan saja di sini. Ini dan kita copy saja biar tidak mengulang. Terus satu lagi kita tambahkan X bar total ya, kalau tidak salah ya, X bar total di bagian sini. X bar total. Kita rapikan sedikit. Nah, sudah jadi gitu ya. Mungkin ini salah satu cara aja. Mungkin kalau teman-teman punya cara yang lebih cepat untuk membentuk tabel seperti ini ya, dipersilahkan saja, bebas. Yang penting bisa terbentuk tabel yang seperti diilustrasikan di sini, karena ini nantinya akan sangat memudahkan untuk diperhitungan. Kalau teman-teman lihat di buku referensinya gitu ya, yang MSA Intelligent dari IAG itu memang disarankan membentuk tabel seperti itu untuk mempermudah perhitungan. Ini tabel yang udah aku buat gitu ya. Di ini ada beberapa isian yang masih kosong gitu ya. Yang pertama kita cari average. Nah, average ini adalah rata-rata dari pengukuran dari setiap operator di sini, dari setiap realnya. Jadi nanti kita untuk average di sini ini sebenarnya sudah aku isi ya, tapi coba kita demonstrasikan bareng-bareng gitu. Sama dengan average dari part number ini sampai ini gitu ya. Nah, tuh. Coba drag gitu ya. Nah, ini sebenarnya average gitu ya. Terus untuk range sama saja. Jadi ini kita range kan menggunakan rumus max min gitu ya untuk range. Menggunakan rumus max dari ini sampai ini. Maaf, salah. Menggunakan rumus max sampai ini dikurangi dengan min. Jadi ini sampai ini gitu ya. Terus kita drag ke samping. Nah, selanjutnya juga di appraiser average kita juga ini masih kosong. Ini adalah average dari seluruh trial tadi ya. Kita coba. Jadi ini aku hapus dulu mungkin. Jadi kita sama dengan average dari setiap trialnya yang dilakukan oleh operator ANA gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kita juga hitung average dari range-nya, tapi karena rumusnya sama kita cukup drag saja gitu ya. Nah, kita sudah dapatkan hasilnya. Untuk yang lainnya caranya sama, tadi sebenarnya sudah kehitung. Terus satu lagi kita juga menghitung X bar total, di mana X bar total ini adalah average dari appraiser average yang ada di sini. 1, 2, 3. Maka kita coba ya. Aku hapus dulu. Nah, kita average, pilih di bagian appraiser average, pada bagian average untuk setiap operatornya. Koma, sudah. Nah, seperti itu. Selanjutnya isian yang akan kita isi selanjutnya adalah di bagian part average. Jadi part average ini adalah rata-rata dari nilai yang ada pada average setiap trial untuk setiap part dari ketiga trial yang dilakukan oleh setiap operator. Jadi di sini ya. Sebentar, ini ku hapus dulu.
Sini average. Kita pilih nilai yang ini. 1, 2, 3. Nah, kita drag saja nanti ya ke kanan. Selanjutnya kita juga isi range part average, di mana ini adalah range dari part average ini, jangkauan dari part average. Maka rumusnya itu adalah menggunakan max min tadi ya. Kalau range maka ini sama dengan max ini dikurangi dengan min itu juga. Nah, seperti itu. Nah, kita dapatkan hasilnya demikian. Nah, untuk menghitung, untuk mengakses measurement system analysis dengan metode average dengan Excel, pertama-tama kita perlu mengetahui rumus-rumus yang sudah aku tampilkan di samping. Yang ini di mana ada repeatability, ada reproducibility, ada RNR, ada path variation atau VP, ada total variation atau VT, dan juga ada rumus untuk number of distinct categories seperti itu ya. Nah, mari kita coba kerjakan satu-satu. Nah, isian ini, tabel-tabel ini adalah beberapa hal yang harus kita kerjakan gitu ya. Yang pertama, pada bagian repeatability kita harus menentukan R bar total terlebih dahulu. Nah, R bar total ini adalah apa? Mari kita lihat rumusnya. Jadi R bar total ini adalah average dari range appraiser average yang kita dapatkan dan kita hitung rata-rata jangkauannya gitu ya. Jadi kita hapus dulu, coba delete, terus kita hitamkan dulu. Nah, ini sama dengan gitu ya, average dari ini 1, 2, 3. Nah, seperti ini, kita enter gitu ya. Nah, kita dapatkan hasilnya. Terus selanjutnya adalah untuk D2. D2 ini apa? Jadi untuk mencari D2 kita perlu juga namanya suatu tabel yang namanya tabel D2. Nah, tabelnya itu wujudnya seperti ini gitu ya. Di sini ada M, di sini ada G, dan di sini ada angka-angka tertentu gitu. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini kan adalah bagian dari repeatability gitu ya. Kita sedang mengakses repeatability. Dan untuk D2-nya repeatability itu kita dapat mengetahuinya dengan G sama dengan jumlah operator, jumlah part dikali dengan jumlah operator, dan M-nya adalah jumlah trial. Nah, bagaimana maksudnya? Oke, kita coba saja ya gitu. Hitung D2 dari repeatability-nya. Yang pertama adalah G. G-nya itu adalah jumlah part dikalikan dengan jumlah operator gitu ya. Maka kita tahu bahwasannya jumlah partnya ada berapa tadi ya. Jumlah partnya ada A sampai O. Dia ada jumlahnya sebanyak 15. Terus jumlah operatornya ada 3. Nah, ada Ana, Budi, Caca, berarti ada 3. Maka jumlah G-nya itu adalah 15 dikalikan 3, yaitu sama dengan 45 gitu ya. Tulis Y sama dengan 45. Terus selanjutnya jumlah M. M untuk repeatability ini adalah jumlah trial. Jadi jumlah trialnya untuk setiap operatornya adalah 3. Jadi nilai M di sini adalah 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kita balik ke tabel dengan G45 dan M3 berapa nilai yang kita dapat gitu ya. Jadi nanti perpotongannya seperti itu. Tadi berapa? G-nya adalah 45, berarti kita ambil dari lebih dari 15 di sini, dan M-nya itu adalah 3. Kita tarik ke bawah. Oh, ternyata ininya adalah 1,693. Jadi D2-nya adalah 1,693. Kita tulis di sini. Nah, 1,693 ya. Terus nah, kita menghitung repeatability. Nah, bagaimana cara menghitung repeatability? Sebenarnya gampang, kita tinggal masukkan rumus di sini saja bahwa repeatability ini adalah 5,15 kali R bar, R total bar ini per D2 gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya?
Jadi R total bar ini ada di bagian sini tadi, terus di 2 sudah kita hitung sebelumnya, jadi ya tinggal seperti ini saja. Sama dengan, sebentar, aku hitamkan dulu biar kelihatan. Sama dengan 5,15 dikalikan dengan R total bar ini dibagi dengan maaf, R bar total maksudnya, dibagi dengan D2. D2-nya adalah D berapa itu? D25 ya. D25. Tutupan jadi agak susah. Ups, ada apa ini? Oh, sepertinya berpindah. Oke, kita ulang. Jadi 5,15 bintang R bar total dibagi dengan D24 ya, bukan D25, D24. Oke, nah kita dapatkan hasilnya. Untuk repeatability-nya adalah 0,03082. Selanjutnya kita pindah ke reproducibility, di mana di reproducibility kita harus mengetahui X bar range terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita ketahui X bar range. Nah, caranya adalah range dari average yang ada pada pressure average di sini. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Kita coba ya. Kita ambil max dari setiap nilai yang ada pada nilai average yang ada pada pressure average di sini. Klik 1,2, dan 3 nilai gitu ya. Dikurangi dengan min yang sama. 1, 2, 3. Nah, teman-teman bisa lihat di sini rumusnya sudah tertulis gitu ya, seperti itu. Kita enter. Nah, kita dapatkan nilainya 0,005. Dan selanjutnya D2 itu cara menghitungnya sama seperti yang tadi, tapi untuk reproducibility ada ketentuan tersendiri untuk menentukan nilai G dan M-nya. Untuk reproducibility, G-nya itu di set default adalah 1, jadi kita tulis saja G sama dengan 1. Terus ada M, jumlah operator. M-nya adalah jumlah operator, jadi jumlah operatornya tadi adalah 3. Selanjutnya kita di sini juga diminta untuk mencari N, yaitu jumlah part. Nah, N itu adalah jumlah part, yaitu 15 ya, dari A sampai O. Dan selanjutnya adalah jumlah trial, di mana jumlah trialnya adalah 3 yang dilambangkan dengan R di sana. Nah, sekarang kita coba cari nilai D2-nya, di mana nilai D2 ini menggunakan G dan M. Kita cek di tabel D2, G-nya 1, tadi M-nya adalah 3. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 1,91 gitu ya. Maaf salah. Ini adalah 1,91. Selanjutnya kita hitung reproducibility-nya dengan rumus ini. Akar dari kurung 5,15 X bar range per D2 kuadrat dikurangi reproducibility kuadrat per N kali R gitu ya. Nah, rumusnya adalah seperti ini. SURT ini adalah akar gitu ya. SURT adalah akar dari 5,15 dikalikan D28. D28 ini adalah X bar range dibagikan dengan D2. Nah, ini D29 di sini di pangkat 2 gitu ya, dikurangi repeatability pangkat 2 dibagi dengan 45 gitu ya. 45 ini adalah N kali R, karena N-nya 15 dan R-nya adalah 3, jadi 45. Coba aku ilustrasikan gitu ya. 15 sama dengan SQRT kurung-kurung X bar range-nya ada 5,15 bintang X bar range gitu ya. Terus kita bagi dengan D2. D2-nya itu adalah D29. Ini ketutupan jadi tidak bisa ku select gitu ya. Ketik manual D29 terus pangkat 2 dikurangi dengan repeatability kuadrat gitu ya. Repeatability kuadrat ini adalah tadi repeatability kita sudah dapat nilainya, yaitu di sini pangkat 2. Sebentar aku kasih kurung saja biar aman.
pangkat 2 terus dibagi dengan N kali R. N kali R itu tadi ya, N-nya kita tadi dapatkan 15 yaitu jumlah part, dan R-nya adalah 3 yaitu trial. Jadi ini dibagi 45 gitu ya. Oh ya, kalau misalkan teman-teman mau ditulis manual 15 kali 3 gitu jangan lupa dikasih kurung ya nanti, karena akan jadi error gitu. 15 kali 3 gitu misalnya. Ini kurung lagi. Nah, seperti ini. Hasilnya sama ya dengan yang tadi. Terus selanjutnya kita sudah dapatkan reproducibility, maka kita berpindah ke RNR. Nah, untuk menghitung nilai RNR kita dapat menggunakan rumus akar dari repeatability kuadrat ditambah reproducibility kuadrat. Ini sepertinya mirip-mirip gitu ya dengan rumus Pythagoras. Terus ya seperti ini rumusnya, jadi kita coba hitung gitu ya. Sama dengan bentar, kita hitamkan dulu biar kelihatan tulisannya. Sama dengan SQRT kurung gitu ya, repeatability kuadrat ditambah reproducibility kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung VP atau path variation. Nah, untuk menghitung VP kita harus menentukan D2-nya dulu. Nah, D2 untuk VP itu ditentukan oleh nilai G yang merupakan 1 dan M adalah jumlah part. Jadi G-nya itu adalah 1 dan ini adalah jumlah part. Nah, selanjutnya D2-nya dapat kita tentukan dari sini, yaitu G1 dan M-nya 15. Ini hasilnya adalah 3,55 gitu ya. Terus VP-nya dapat kita hitung dengan rumus 5,15 RP. Nah, RP ini sudah kita hitung tadi, yaitu R part average. Ini ada keterangannya RP gitu ya. Terus dibagi dengan D2. Nah, ini kita sama dengan kan 5,15. Aduh, belum hitamkan, sebentar. 5,15 di bintang RP dibagi dengan belum sama dengan 5,15 bintang RP gitu ya, dibagi dengan D2 D36. Meleset lagi sepertinya ya, sebentar. Dengan 5,15 bintang RP dibagi dengan D35 ternyata ya. Ini emang agak menyusahkan kalau ketutup gini sih, jadi harus manual, harus lebih teliti gitu ya. Dikurung saja biar aman. Kita dapat hasilnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita hitung VT. Nah, VT ini adalah rumusnya akar dari RNR kuadrat plus VP kuadrat gitu ya. Jadi hitamkan dulu. Sama dengan SQRT dari apa tadi? VP RNR kuadrat ya. RNR kuadrat ditambah VP kuadrat. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, kita semua sudah dapatkan dari repeatability, reproducibility, RNR, VP, dan VT gitu ya. Selanjutnya kita juga harus menghitung ini persen process variation, dan juga kita dari sana dapat menghitung persen variance komponen gitu ya. Yang pertama, jadi kita sudah dapatkan tadi repeatability-nya, nilainya kita masukkan di sini gitu ya. Dapatkan ini adalah 0,38 dari sini gitu ya, dari sel D25. Selanjutnya reproducibility kita juga sudah dapatkan, yaitu di sini. Terus RNR juga sudah kita dapatkan
path variation sudah kita dapatkan juga, dan total variation itu sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita mencari presentase dari process variation ini. Ini kan belum dibentuk presentase gitu ya, jadi kita harus bentuk presentase. Nah, caranya gimana? Jadi caranya adalah setiap dari repeatability, reproducibility, RNR, dan path variation ini dibagikan dengan total variation, kemudian dikalikan dengan 100% gitu ya. Kita coba sama dengan, sebentar, aku hitamkan dulu lagi. Nah, ini sebenarnya sudah aku isi, tapi coba aku tulis lagi rumusnya. Nah, sama dengan ini dibagi dengan total variation. Nah, ini agar tidak satu-satu kita log dulu ya untuk yang total variation. Kita log seperti ini, kita enter. Nah, kita drag ke bawah gitu ya. Ini sudah sama. Terus untuk variance komponen itu adalah nilai pangkat 2 dari percent process variation gitu ya. Kita pangkatkan 2 saja untuk setiap persentase di sini. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Ada ya, rumusnya ada tinggal pangkat 2 saja. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita mencari number of distinct categories. Nah, rumus dari number of distinct categories ini dapat kita ketahui dari 1,41 kali VP per RNR gitu ya. Jadi, coba aku hitamkan dulu dan coba aku hitung lagi gitu ya. Ini ada 1,41 dikalikan dengan VP. VP ini adalah di sini. Terus dibagi dengan RNR. RNR-nya adalah ini. Nah, seperti ini. Terus kita enter. Dapatnya adalah 1,37. Dan untuk number of distinct categories ini, pembulatannya ada ke bawah. Sehingga kita dapatkan nilainya adalah 1. Nah, seperti itu. Nah, sudah kita dapatkan semua hasil atau nilai-nilai yang kita perlukan untuk interpretasi gitu ya. Coba kita interpretasikan gitu ya. Tadi di bagian materi sudah disebutkan ya, kita akan menggunakan minimal 4 jenis interpretasi gitu ya. Sebenarnya 3, tapi untuk yang nomor 2 interpretasi nomor 2, 3 itu sebenarnya sama saja, hanya menggunakan satunya menggunakan variation dan satunya menggunakan variance. Coba interpretasi. Yang pertama itu interpretasinya berkaitan dengan apa coba? Yang pertama adalah berkaitan dengan reproducibility dan repeatability dari measurement system yang sedang kita nilai gitu ya. Yang pertama kita lihat presentasenya. Kita lihat di sini bahwa repeatability-nya adalah 66%, process variation-nya, sementara reproducibility-nya adalah 29%. Nah, ternyata dari sini kita dapat melihat bahwasannya repeatability lebih dominan dalam menimbulkan apa istilahnya variabilitas dalam measurement system ini gitu ya, walaupun sebenarnya keduanya sama-sama besar gitu ya, 66% dan 29%. Jadi repeatability lebih bersifat dominan dalam menimbulkan variabilitas dalam measurement system. Selanjutnya yang kedua, kita juga dapati bahwasannya yang kedua ini berkaitan dengan apakah measurement system yang kita analisis ini kita dapat diterima atau tidak gitu ya, dengan melihat nilai process variation. Dan yang ketiga itu dengan melihat variance komponen. Sama saja sebenarnya ya. Kita coba lihat dengan dua-duanya. Yang pertama, kita lihat dari RNR-nya itu ternyata nilainya itu adalah sebesar 72% gitu ya. Kalau melihat process variance, kita itu cocokkan dengan nilai yang ini, interpretasi yang ini, di mana untuk process variation presentation-nya itu ketika dia berada
di lebih dari 30%, maka measurement system ini tidak acceptable dan harus diimprove. Nah, kita dapati bahwa nilainya ini tadi sudah 72% gitu ya untuk RNR-nya, maka jelas measurement system ini tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima dan harus diimprove. Selanjutnya yang ketiga adalah ya kita interpretasi yang sama tapi berdasarkan persen variance komponen gitu ya. Kita lihat interpretasi berdasarkan variance komponen itu menggunakan yang ini, percent of variance komponen. Jadi kita lihat bahwasanya apabila dia lebih dari 9%, maka measurement ini tidak dapat diterima atau should be improved. Jadi sama ya, berarti di sini kita dapat di RR-nya ada 51%. Jadi jauh sekali ya dari 9%, jadi ini kesimpulannya juga sama. Ini berdasarkan proses variation terus ini berdasarkan apa tadi, komponen varians itu ya, variance komponen. Komponen. Terus satu lagi, nah interpretasi yang terakhir adalah berkaitan dengan apakah sistem ini dapat membedakan antara satu part dengan part yang lain gitu ya. Nah, di sini kita dapat lihat dari number of distinct categoriesnya. Nah, menurut standar IAG, number of distinct categoriesnya itu dapat dikatakan acceptable apabila nilainya adalah lebih dari atau sama dengan 5. Jadi kita cuma mendapatkan nilainya tadi 1, maka sistem ini tidak dapat membedakan perbedaan antar part gitu ya, dan sehingga berdasarkan number of distinct categories DC gitu ya, sistem tidak acceptable, tidak mampu membedakan antar part. Nah, mungkin itu saja untuk interpretasi yang diperlukan untuk yang diwajibkan gitu ya untuk average range dengan Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan mencoba metode average range dengan Minitab gitu ya. Nah, untuk menggunakan Minitab, sebelumnya kita harus mengkonversi lagi tabel ini gitu ya. Jadi tabel seperti yang dapat diisikan kepada Minitab. Nah, untuk Minitab nanti kita itu konversinya akan menjadi tabel seperti ini. Jadi part itu dibuat dalam satu kolom, terus keterangan operator juga dalam satu kolom, dan keterangan measurement hasil pengukurannya juga dalam satu kolom seperti itu ya. Nah, sebenarnya ya caranya bagaimana untuk mengkonversinya ya sebenarnya tidak ada cara baku sih, kreatif-kreatifan aja gitu ya. Mungkin ini coba ya. Nah, ada banyak cara gitu ya untuk mengubah. Katakanlah teman-teman pertama copy aja seluruh tabelnya dulu gitu ya. Katakanlah di sini ada tadi apa aja, part, terus ada operator, dan ada measurement gitu ya. Measurement. Nah, sebenarnya bebas mau gimana caranya. Teman-teman juga kalau mau copy satu persatu juga bisa. Misalkan kayak gini, copy terus masukkan measurement secara berurutan ke bawah gitu ya. Misal gini. Atau sebenarnya juga ada cara yang cukup praktis gitu ya. Teman-teman coba ini copy dulu, dipindahkan gitu ya. Seperti ini di seluruhnya. Nah, seperti ini. Terus kan idenya ingin memindahkan bilangan ini 0,68 ini ke bawah, 0,68 ini ke bawah, 0,62 seterusnya gitu ya, ke bawah terus gitu. Jadi kita coba dengan cara ini. Ini sama dengan 0,68 di sini. Dan kita coba drag ini ke kanan gitu ya.
kanan, dan kita coba drag ke bawah. Maaf, ini di blok, jangan dulu di blok dulu. Terus ini di drag ke bawah jauh gitu, terserah sampai berapa. Nah, ini sudah sangat jauh gitu ya aku nariknya, jadi banyak nolnya di sini. Nah, jadi nanti data yang diambil itu adalah data yang paling pojok kiri gitu ya, yang sampai 0 terakhirnya. Ini kalau bingung sebentar. Ini kita ambil data yang di paling pojok kiri sampai sini berarti ya 0,69. Kita copy atau cut terserah lah ya, yang penting kita sudah bisa membentuknya. Kita taruh di sini berarti ya. Nah, ups, ternyata tidak mau di copy. Berarti seperti ini saja, karena ini ya intinya teman-teman atur itulah ya. Seperti ini, terus kita drag ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, dan untuk part operatornya ya bisa teman-teman masukkan secara manual gitu ya. Misal part A oleh operator ANA sebanyak 3 kali gitu ya. Misalkan diselesaikan ANA dulu, baru nanti B selama 3 kali, nanti diselesaikan ANA dulu juga. Nanti kalau ANA sudah sampai O gitu ya, nanti gantian si Budi A, B, C sampai O, terus selanjutnya gantian Caca A, B, C sampai O, sedemikian seterusnya gitu ya, terus nanti dimasukkan ke Minitab. Nah, ketika teman-teman masukkan Minitab, hasilnya jadi seperti ini gitu ya. Nah, seperti yang aku bilang tadi, nggak ada cara baku, jadi apabila teman-teman punya cara yang lebih efektif gitu ya, silahkan dipakai. Nah, untuk mengevaluasi measurement system ini dengan menggunakan metode average range, kita dapat langsung pergi ke stat, quality tools, terus gauge study, dan kita pilih gauge RNR study cross. Nah, kita masukkan, ini anggap saja tadi belum ada ya, kita masukkan part numbernya yaitu C1, terus operatornya adalah operator C2 gitu ya. Ini terus measurementnya adalah C3, itu measurement di sini. Nah, terus karena kita metode of analysisnya pakai X bar and R, kita klik yang di sini. Ini tidak dibiarkan default saja di optionnya. Terus kita klik OK. Nah, itu hasil yang kita interpretasi akan keluar di sini gitu ya. Bisa kita bandingkan gitu ya nanti dengan yang di Excel. Yang pertama adalah variance komponennya. Mana tadi? Ini terus kita lihat variance komponennya. Nah, gini aja. Terus kita lihat. Nah, jadi di sini kita lihat dari variance komponen gitu ya. Total gauge RNA-nya 51%, di sini 51%, terus patupatnya itu adalah ya ini 48,59, ini dibulatkan gitu ya, karena ini kalau misalkan teman-teman panjangin lagi itu hasilnya akan sama gitu ya. Dan juga RNR-nya itu adalah tadi sudah kita bahas ya 43%, repeatability-nya adalah 43%, dan reproducibility-nya adalah 8%-an. Jadi hasilnya sama gitu ya. Terus kita lihat apanya lagi? Studi variationnya ya. Studi variationnya atau presentasi process variationnya coba kita lihat. Sekalian copy number of distinct kategori saja ya. Ini ngapain copy lagi ya? Ya udah nggak apa-apa. Jadi gini. Terus ya. Terus gauge evaluasinya kita lihat total gauge RNR-nya adalah studi variasinya untuk gauge RNR adalah 71%, atau di sini mendekati 72% gitu ya, karena 0,7. Terus repeatability-nya adalah 65%,
0,74, di sini 66% ya pembulatan ya. Terus reproducibility-nya 28%, 0,62, di sini 29%. Ini juga karena pembulatan juga sebenarnya. Part to part variation-nya ada 69,7 dibulatkan menjadi 70%, dan sama berarti ya hasilnya. Terus selanjutnya kita lihat number of distinct categoriesnya juga adalah sama, hasilnya 1. Nah, jadi dengan Minitab maupun dengan Excel hasilnya adalah sama, maka interpretasinya pun sama seperti tadi gitu ya. Nah, mungkin teman-teman seperti yang aku katakan sebelumnya, untuk modul kali ini interpretasi yang diwajibkan, mohon maaf, hanya mengenai tentang 4 hal tadi, yaitu apa aja tadi coba? Ya, tentang bagaimana pengaruh repeatability atau reproducibility-nya, terus tentang apakah measurement sistemnya acceptable atau tidak, terus sama dengan ini apakah sistem ini dapat membedakan antar part gitu ya. Tapi apabila teman-teman belajar lebih lanjut gitu ya dari sumber-sumber di luar, nanti teman-teman sebenarnya dalam hasil Minitab ini akan mendapatkan hasil data yang lebih banyak gitu ya. Misalkan tadi teman-teman dapat grafik seperti ini gitu ya, katakanlah misalkan di grafik R chart by operator ini teman-teman dapat lihat bahwasannya ternyata antara operator ini pengukurannya tidak konsisten gitu, karena ada yang berada di luar batas UCL gitu. Terus misalkan apalagi gitu, nanti bisa juga ditambahkan interpretasinya. Apabila teman-teman bisa menambahkan interpretasi gitu ya, nanti dapat nilai tambah tentunya. Nah, selanjutnya adalah analisis yang terakhir pada studi Gauge RNR Cross, yaitu dengan menggunakan ANOVA. Jadi menggunakan data yang sama, kita coba gitu ya. Kita pilih ke Start, maka kita Quality Tools, Gauge Study, terus kita Gauge and Cross, terus kita ANOVA. Ini part, salah, sebentar, ini gua hapus dulu aja. Ini part operator measurement gitu ya, sama seperti tadi. Ini kita centang di ANOVA, terus kita klik OK. Nah, ini keluar jadi grafiknya. Terus kita lihat hasilnya. Ini kita dapatkan hasilnya dengan ANOVA gitu ya. Apa yang paling membedakan dengan metode averaging? Yang pertama tentunya adalah metodenya ya, karena dari hasil persentase variance komponen dan juga studi variasinya itu sedikit berbeda, walaupun nantinya tidak sampai menghasilkan kesimpulan yang berbeda mestinya. Selanjutnya di sini juga dapat kita lihat apabila kita menggunakan metode ANOVA, ada table two-way ANOVA table with interaction. Nah, jadi kita apabila menggunakan metode ANOVA dapat menganalisis apakah ada interaksi part dan operator yang mempengaruhi signifikan terhadap hasil pengukuran seperti itu ya. Nah, kita lihat tabelnya. Di sini kita lihat bahwa part and operator interaction, kita lihat p-value-nya adalah 0,391, sehingga dia nilainya adalah lebih besar daripada alpha, yaitu alpha yang digunakan adalah 0,05. Nah, dari modul 2 kemarin, modul soal t-test dan ANOVA, teman-teman sudah belajar mengenai hal ini gitu ya. Apabila p-value-nya lebih dari 0,05, maka interaksi itu dapat diabaikan. Jadi tidak ada pengaruh yang signifikan dari interaksi part dan operator yang berpengaruh terhadap hasil pengukuran. Nah, selanjutnya untuk interpretasi dari metode ANOVA ini ya sama saja seperti tadi. Kita lihat bahwasannya yang pertama repeatability-nya, kalau kita lihat dari studi variation-nya, repeatability-nya adalah 72%, sementara reproducibility-nya adalah 24,37%. Jadi di sini repeatability terlihat cukup jauh lebih dominan dibandingkan dengan reproducibility dalam memberikan variabilitas terhadap measurement system. Selanjutnya kita juga dapat evaluasi apakah measurement system ini sudah acceptable atau belum dari total gauge RNR-nya, yaitu sebesar 76,01%. Jadi recall kembali bahwasannya untuk studi variation ini apabila melebihi 30%, maka dia sudah dikatakan tidak acceptable gitu ya. Berdasarkan variance komponen, kita juga lihat total gauge RNR-nya ternyata juga nilainya adalah 57,77%. Dan tadi untuk variance komponen apabila sudah melebihi 9%, maka dia digolongkan non-acceptable. Dan selanjutnya adalah number of distinct kategorinya ternyata sama, kita dapatkan juga di sini 1. Jadi kesimpulannya adalah
berdasarkan hal ini, sistem tidak dapat membedakan antar part dan dengan demikian tidak dapat diterima gitu ya. Jadi ternyata kesimpulannya sama seperti itu ya dengan tadi yang kita kerjakan dengan metode average range baik dengan Excel maupun dengan Minitab. Nah, ini dia kesimpulannya. Mungkin cukup itu dulu untuk studi dari gauge RRR yang cross. Nanti kita ketemu lagi di studi yang nested dan juga expanded.